wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tina Utari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menceritakan kisah datangnya rezeki untuk cacing yang buta. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di pinggir danau. Kemudian ia melihat semut yang sedang berjalan menuju ke tepi danau. Lalu kemudian muncullah katak dari dalam air seraya membuka mulutnya. Lalu semut itu pun masuk ke dalam mulut katak sambil sebenarnya dia sebelumnya membawa sebiji gandum. Lalu kemudian katak yang mulut di dalamnya ada semut dan biji gandum itu kemudian masuk ke dalam dasar danau hingga waktu yang cukup lama. Nabi Sulaiman alaihissalam sembari memikirkan peristiwa barusan, akhirnya pun si katak dan si semut yang di dalam mulutnya itu pun muncul dari dasar laut. Lalu si katak membuka mulutnya dan keluarlah semut itu tanpa membawa biji gandum sebelumnya. Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya kepada sang semut karena merasa penasaran. "Wahai semut, apa yang engkau lakukan di dalam dasar danau ini?" Kemudian sang semut itu pun menjawab, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya di dalam dasar danau tersebut terdapat sebuah batu yang cukup berongga. Dan ada cekungan batu di dalam sana terdapat cacing yang buta. Ia tidak bisa keluar untuk mencari makan. Sesungguhnya aku dipercayakan oleh Allah untuk mengurus rezekinya dengan membawakannya sebiji gandum." Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya lagi kepada sang semut, "Wahai semut, apakah engkau mendengar suara tasbih dari cacing itu?" Kemudian semut itu pun menjawab, "Ya, saya mendengar suara tasbih dari cacing itu. Ia mengatakan, 'Wahai Zat yang tidak melupakan aku di dalam danau yang dalam ini, dengan rezekimu, janganlah engkau melupakan hamba-hambamu yang beriman dengan rahmatmu.' Demikianlah bahwa Allah menjamin setiap makhluknya dengan rezekinya. Seperti yang tertuang dalam pesan Al-Quran, Quran Surat Hud ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya, dan setiap makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Begitulah Allah menjamin setiap rezeki makhluknya, bahkan yang termasuk hewan melata di bumi, baik yang kecil maupun yang besar, yang hidup di daratan maupun di lautan. Bahkan Allah mengetahui tempat penyimpanan atau sarang mereka hingga ketika mereka masih berada di perut induknya. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa kekurangan selagi kita terus ingin mau bergerak, mau berusaha, mau berikhtiar, maka Allah pasti akan memudahkan kita. Dan hendaknya kita terus berhusnudzon, berbaik sangka kepada takdir Allah dan merasa puas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah, karena kepuasan itu berada di dalam hati kita. Allah sebagai Tuhan yang memiliki dua sifat utamanya, yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ar-Rahman tidak terbatas dan terkungkung pada bagaimana latar belakang makhluknya, bagaimana ras, suku, maupun agamanya. Di sini Allah tidak mengharapkan timbal balik dari makhluknya.
Adapun rohimnya itu bermakna secara khusus hanya pada orang yang beriman dan taat kepadanya saja. Karena itu ada hubungan ketaatan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut cicit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq, mengatakan bahwa Ar-Rahman itu memiliki nama khusus di dunia, namun memiliki sifat umum untuk mukmin maupun non-mukmin. Sedangkan Ar-Rahimnya yaitu memiliki nama umum di dunia dan di akhirat, namun memiliki sifat khusus hanya untuk mukmin saja. Sekian pembahasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.